Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 18 yang berbunyi, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah sadar, tetap rendah hati, tidak lupa diri. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama ini untuk sungguh-sungguh boleh kita ketahui bahwa pada dasarnya semua diri kita umat manusia ini memiliki suatu kecenderungan untuk menjadi dan sebagai pribadi orang yang berkarakter atau bersifat yang memang bisa saja sombong, congkak atau angkuh. Sombong, congkak, angkuh itu adalah perbuatan yang sesungguhnya dosa di mata Tuhan. Itu seringkali memang kita kurang sadari sehingga kita masih saja melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari sadar dan berhati-hatilah, sebab kesombongan, kecongkakan maupun juga yang bersifat keangkuhan itu adalah dosa yang sangat begitu tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan dia sungguh sangat menentang orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh. Orang yang cenderung hidupnya bersifat sombong, congkak, angkuh ini selain tidak disukai oleh sesama kita umat manusia, justru utamanya apabila kita berurusan dengan Tuhan dan kita sadar penuh tidak ada orang yang bisa hidup untuk dirinya sendiri dan mati untuk dirinya sendiri. Kita harus sadari bahwa hidup kita untuk Tuhan dan mati kita untuk Tuhan. Maka sungguh-sungguh hal itu perlu kita sadari. Ingatlah bahwa kesombongan, kecongkakan, juga yang namanya keangkuhan tidak akan memberikan faedah atau manfaat apapun juga bagi hidup kita. Karena itu kita harus sadar diri bahwa kita adalah umat manusia yang lemah. Kita terbatas dalam segala hal, maka kita harus mau untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita ini yang sungguh maha tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus ingat betul ini bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan kita, dan bahwa Tuhan yang mau mengangkat serta yang menurunkan hidup manusia sesuai dengan kehendak-Nya. Maka apabila kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita tidak berlaku sombong, tidak berlaku congkak maupun angkuh. Untuk itu selalu ingat dan sadarilah, kita jangan sampai cenderung jatuh ke dalam dosa kesombongan, keangkuhan maupun kecongkakan, supaya kita tidak lupa diri. Keberadaan kita itu harus tetap rendah hati. Kita adalah umat manusia yang penuh dengan keterbatasan dalam segala hal. Kesadaran dan jangan lupa diri itulah yang selalu harus kita ingat-ingat selalu. Tinggalkan segala bentuk kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sadar dan ingat, apakah dengan memegahkan diri kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya? Justru kalau kita mau jujur, tidak ada keuntungan apapun.
Justru semuanya adalah serba kerugian bagi kita, kesia-siaan saja. Yang ada adalah kebuntungan. Apabila kita sadar bahwa kekuatan kita ini terbatas dalam segala hal, maka tidak sepatutnya atau tidak sewajarnya hati kita ini, hidup kita ini bersifat sombong, angkuh dan congkak. Justru seharusnya dalam keterbatasan di dalam segala hal itu seharusnya mendorong kita untuk semakin mau dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pemilik atas hidup dan mati kita. Berarti kita harus mengandalkan Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh sadari kiranya Roh Kudus yang mau menolong dan membimbing kita serta memampukan kita ini untuk tetap mengandalkan Tuhan saja di dalam segala hal. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam surat 1 Petrus pasal 5 di ayat 6 dan ayat 8 ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang maha kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga atas segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, dan sekaligus oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk menghayati apa yang menjadi kehendak dari kebenaran firman-Mu itu, supaya kami benar-benar dapat hidup sadar tentang segala keberadaan kami ini, supaya kami mampu untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga pertama-tama, dan setelah itu kami juga harus menyatakannya kerendahan hati kami di hadapan sesama kami manusia, siapapun yang dapat kami temui, kami jumpai dalam hidup kami, di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di sekolah, dan di mana saja kami mengalami hidup, supaya kami tidak lupa diri. Kami harus rendah hati sebagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirimu, taat sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu sesungguhnya adalah untuk menyatakan sisi kemanusiaan yang sesungguhnya dengan kasih-Mu yang begitu besar sebagai dasarnya untuk menyelamatkan kami. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kurang sempurna, Tuhan sempurnakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kehendak-Mu yang harus jadi. Amin.